Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu Lorong Waktu yang akan segera kamu lewati. Oke Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Nine of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Two of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Two of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Four of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya The Devil. Dan kartu yang keenam. Di sini ada The Hero Pen. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Star. Oke, Cancer. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Lorong waktu yang akan segera kamu lewati. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Star. Nah, di sini menggambarkan bahwa ada keyakinan di dalam dirimu untuk bisa membawa perubahan yang baik, untuk bisa meningkatkan taraf kehidupanmu, dan untuk bisa membalikkan keadaan di mana sebelumnya keadaannya begitu sulit, begitu menyedihkan, dan begitu mengecewakan. Mulai mampu kamu gantikan dengan keadaan dan situasi yang lebih membuat kamu bisa merasakan kenyamanan, yaitu banyak peningkatan, banyak kemajuan, dan juga kebahagiaan di dalam kehidupanmu kembali. Nah, karena apa? Kamu yakin dan mampu untuk membawa perubahan yang baik ini. Karena kamu telah temukan jawabannya, yaitu harus bisa selalu menantang dirimu, men-challenge dirimu untuk bisa keluar dari zona nyamanmu. Untuk bisa merubah prasangka buruk, merubah kebiasaan lamamu, kamu ganti dengan prasangka yang baik dan terbuka. Serta kamu ganti dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Makanya harapan, peluang, kesempatan saat ini mulai terbuka lebar ataupun mulai terlihat jelas di depan matamu. Tinggal kamu mengeksekusi, tinggal kamu memanfaatkan situasi yang ada sehingga kamu akan mampu capai apapun mimpimu, apapun keinginanmu selama ini. Nah, mungkin kamu sudah terlalu lama berada di dalam lorong waktu kehidupanmu yang begitu gelap gulita. Ya, lorongnya begitu panjang sehingga melelahkan untuk kamu berangsur ataupun berjalan menuju lorong tersebut, yang di ujung lorongnya akan banyak sinar mentari yang begitu terang dan menghangatkan. Nah, inilah mungkin ya, di mana kamu benar-benar lelah pada saat itu, benar-benar capek, selalu dihadapkan ya dengan situasi yang bisa dikatakan tidak nyaman, tidak menyenangkan. Ya, situasinya bisa dikatakan kacau.
Kenapa? Karena di situ banyak kemunduran, ya, banyak kegagalan, ya. Ada kekecewaan di dalam dirimu karena melihat orang-orang yang kamu sayangi tidak bahagia, tidak terpenuhi kebutuhannya dengan sangat baik. Nah, keadaan inilah yang akhirnya membuat kamu bisa memiliki keyakinan harus mampu membalikkan keadaan ini. Harus mampu membawa kemajuan di dalam kehidupanmu. Dengan apa caranya membawa kemajuan? Tentunya dengan cara menantang dirimu, dengan cara men-challenge dirimu untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Bahkan hal-hal yang di luar kebiasaanmu, di luar kemampuanmu. Karena sambil berjalan, sambil kamu mengerjai, menyelesaikannya, kamu tentu bisa sambil belajar, sambil bertanya. Makanya di sini tergambar, kamu mulai mampu keluar dari zona nyamanmu. Nah, setelah kamu keluar dari zona nyamanmu, ya, kamu buang kebiasaan lama, ya, yaitu seperti menunda-nunda, ya, seperti mageran gitu ya, malas gerak gitu ya, ataupun selalu pasrah terhadap keadaan dan situasi. Nah, ini yang mulai kamu rubah. Kamu mulai ganti dengan hal-hal yang baik. Kamu mulai ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan kamu selalu ingin melakukan hal-hal baru yang bahkan di luar kemampuanmu. Nah, dari situlah ada perubahan yang baik. Ya, ada harapan, ada kesempatan, ada peluang yang mulai tampak jelas ada di depan matamu. Nah, jadi kamu tinggal akan memanfaatkan peluang yang mana, kesempatan yang mana yang sekiranya yang paling tepat untuk dirimu. Dan saat itulah kamu akan bisa meraih apapun yang kamu inginkan, dan tentunya ujungnya, ya, hasilnya akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan, untuk memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi kembali. Oke, nah mungkin inilah lorong waktu yang akan segera kamu lewati. Ya, di saat kamu berada di tengah lorong yang begitu gelap gulita, yang begitu panjang perjalanannya sehingga membuat lelah dan membuat capek. Tetapi di saat itulah kamu mampu keluar dari zona nyamanmu, mampu memiliki keyakinan untuk bisa membawa perubahan, dan seketika kamu akhirnya sampai di ujung lorong tersebut, di mana banyak sinar yang begitu cerah, terang, serta menenangkan. Itulah harapan, itulah kesempatan yang mulai terbuka lebar untuk dirimu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, benar saja kan? Ini adalah hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi mungkin ya, kehidupanmu akan semakin berkah, akan semakin beruntung. Karena apa? Karena kamu selalu tantang dirimu untuk keluar dari zona nyamanmu, untuk melakukan hal-hal ya yang di luar kemampuanmu, di luar kesukaanmu, di luar hobimu. Tetapi kamu tidak berkecil hati atas itu semua, karena sambil berjalannya waktu kamu bisa sambil belajar, sambil bertanya. Nah, jadi siapa sangka ya, saat ini akan banyak hal-hal yang datang menghampirimu. Seperti peluang, seperti kesempatan ya. Seperti karyamu ya, ataupun produk dalam bisnis dan usahamu dipesan, diorder secara massal, secara besar-besaran. Nah, tentunya ini akan berimbas kepada meningkatnya finansial yang kamu miliki. Dan finansial yang baik inilah yang mampu membawa kehidupanmu akan menjadi bahagia, harmonis, ya. Ada hubungan yang hangat kembali, ya, yang mampu kamu berikan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, ini adalah kesuksesan, keberhasilan,
yang akan kamu raih sebentar lagi. Kenapa? Karena kamu mau belajar dari kegagalan, belajar dari keadaanmu yang lalu, serta kamu selalu bercermin dan berkaca ya terhadap keadaan dan situasi yang pernah kamu lewati, sehingga cermin ini selalu mengingatkan kamu agar bisa lebih baik lagi dan agar bisa tidak kembali berada di situasi dan keadaan yang dulunya bisa dikatakan tidak menyenangkan. Nah, tentunya kamu tidak ingin kembali ya ke dalam lorong yang gelap dan panjang, karena itu melelahkan. Makanya di saat kamu temukan berbagai macam kemajuan, berbagai macam peningkatan di setiap sektor kehidupanmu, dan di saat itulah kamu tidak akan lengah, tidak akan terlena, tidak akan abai lagi. Dengan cara apa? Dengan cara terus menjadi yang terbaik dan terus melakukan yang terbaik untuk apapun kegiatanmu setiap harinya. Sehingga kesuksesan ini, keberhasilan ini akan mampu kamu pertahankan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Ini menggambarkan fokus, di mana fokus dan intensitas ya yang baik ya di dalam menata diri, di dalam meningkatkan kualitas, akhirnya mengantarkan kamu pada keseimbangan di dalam dirimu. Nah, jadi kamu telah temukan keseimbangan antara pemikiran, sikap, attitude, dan juga cara komunikasi dan cara memperlakukan orang lain. Semuanya menjadi lebih baik, menjadi lebih seimbang, sehingga berdampak baik untuk kehidupanmu, untuk peluang, untuk kesempatan ya dari setiap kegiatanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, ini adalah salah satu faktor kenapa kamu mulai mampu memiliki keyakinan untuk keluar dari zona nyamanmu. Nah, di mana saat itu kamu sedang berada di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, yaitu di lorong waktu yang begitu gelap, ya, begitu mencekam gitu ya. Nah, mencekam bahasanya. Nah, di situ kamu mulai pasrahkan, ya, kehidupanmu, ya, hanya kepada Sang Pencipta dan hanya kepada dirimu sendiri. Karena kamu sudah begitu lelah, sudah begitu capek. Ya, di dalam berusaha, di dalam berjuang untuk bisa membalikkan keadaan menjadi lebih baik. Nah, di saat itulah, di saat kamu memasrahkan dirimu, tetapi bukan menyerah ya. Pasrah di sini kamu benar-benar gantungkan segala harapan dan impianmu hanya kepada kemampuanmu sendiri dan hanya kepada Sang Pencipta. Dan di saat itulah kamu temukan ide, temukan gagasan, temukan pemikiran-pemikiran yang cemerlang, sehingga kamu mampu sedikit demi sedikit berangsur menuju ujung lorong tersebut, di mana di ujung lorongnya banyak sinar, ya, banyak kecerahan dan juga banyak keindahan kembali untuk hidupmu. Oke, makanya di sini tergambar kamu mulai mampu mendapati sebuah komitmen dan sebuah keyakinan di dalam dirimu agar bisa keluar dari zona nyamanmu, untuk bisa selalu menantang dan men-challenge dirimu agar bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Devil. Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin akan berpengaruh besar di dalam kehidupanmu saat ini. Kenapa? Karena di saat kamu mulai menemukan kemajuan, di saat kamu mulai menemukan peningkatan, dan kamu mulai bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, ya, tentunya ada yang suka dan ada yang tidak suka. Nah, di kartu ini menggambarkan ada beberapa pihak, ada beberapa orang yang tidak senang, tidak suka ataupun cemburu terhadap apa yang kamu dapati saat ini. Makanya ada energi negatif di sekitarmu saat ini. Oke, bisa saja hal buruk akan terjadi di dalam kehidupanmu.
Oke, tetapi jika kamu terpengaruh, jika kamu mau ya membiarkan energi negatif ini masuk ke dalam pikiranmu, masuk ke dalam kehidupanmu. Oke, tetapi di sini saya rasa ya, temanku Cancer akan mampu menepiskan energi negatif ini, akan mampu mengabaikan orang-orang ya yang tidak baik ini, yang bisa dikatakan toksik ini ya, dengan sangat anggun, dengan sangat elegan. Dengan cara apa? Dengan cara terus ya memperlakukan mereka dengan sangat baik ya, menunjukkan bahwa kamu tidak terganggu dengan perbuatan mereka, dan terus dengan cara meningkatkan kualitas yang ada di dalam dirimu. Nah, dengan begitu ya, mereka tidak akan mampu mengambil, mereka tidak akan mampu mencari celah ya untuk bisa mendapatkan apa yang kamu miliki saat ini, seperti pekerjaan, seperti posisi jabatan ataupun bisnis dan usaha. Dan tentunya mereka dengan sendirinya akan berpikir 2 kali untuk menaklukkan kamu. Nah, jadi kamu sepertinya mulai bisa tidak membiarkan energi negatif ya kembali masuk ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, ini adalah kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan, kedewasaan, serta kematangan di dalam berpikir, di dalam memutuskan hal-hal penting, ataupun di dalam menjalani setiap langkah kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu dulu telah melewati berbagai macam situasi. Ya, kamu telah melewati lorong waktu yang begitu gelap di dalam kehidupanmu, dan lorong itu begitu panjang dan melelahkan, tetapi kamu berhasil melewatinya. Dan dengan melewati lorong tersebut, dengan sampainya di ujung lorong tersebut, maka kamu menjadi semakin bijaksana, semakin matang, dan semakin dewasa ya, di dalam membawa banyak kemajuan untuk hidupmu kembali. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga temanku Cancer benar-benar akan mampu menjadi yang terbaik, benar-benar akan mampu mewujudkan mimpi dan keinginanmu, yaitu membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, meskipun kamu ditempa, meskipun kamu diuji, melewati lorong waktu yang begitu gelap, begitu panjang dan melelahkan. Tetapi itulah proses yang kamu hadapi, dan dengan demikian kamu akan menjadi semakin baik dan semakin berkualitas setiap harinya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.